Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang pesona yang kamu miliki. Oke. Fokuskan pada kartunya. Di sini aku akan mencoba menarik energi kalian. Pesona apa yang kalian miliki? Kamu adalah orang yang mampu memberikan rasa nyaman terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya. Kamu orang yang melindungi, menjaga, apa ya? Intinya ya, kalau aku lihat kamu tuh orang yang mampu menjaga perasaan orang lain. Terus itu juga kamu tempat orang-orang curhat itu kayak nyaman gitu sama kamu. Kayak kamu tuh kayak pendengar yang baik. Kamu itu melindungi orangnya ya. Melindungi, menyayangi, membuat orang merasa nyaman. Terus juga kamu orang yang wah, aku lihat di sini kreativitas kamu tuh wah gila sih. Ya besar banget, bagus banget ya. Kamu itu orang yang penuh dengan kreativitas. Terus juga aku melihat sekarang kamu itu sudah bertransformasi, entah kamu menjadi lebih cantik, kamu lebih merawat dirimu, kamu lebih berani, kamu lebih memahami tentang dirimu, atau bisa jadi ya sekarang lebih transformasinya ke diri sendiri gitu ya. Lebih tegas, lebih fokus pada diri, pada pencapaian diri, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan kemudian aku melihat kamu itu orang yang kalau misalkan lagi emosi itu ya bisa kamu tekan. Ya, apa lebih tepatnya kayak bisa menyembunyikan emosimu atau lebih sabar gitu ya. Aku tahu kamu orang yang emosian sebenarnya, tapi tidak mau kamu luapkan, mencak-mencak gitu ya. Tapi oke, tahan gitu ya. Kamu lebih sekarang itu lebih pintar menahan emosimu atau menekan emosimu. Kemudian kamu sembuhkan sendiri rasa sakit hatimu, emosimu, dan kemudian kamu merefleksikan dirimu dengan menarik diri. Ya, intinya di sini kamu tidak mau merepotkan orang lain, kamu tidak mau mengorbankan orang lain gitu ya. Jadi kan ada tuh kalau orang emosi tuh kadang semua orang di sekeliling itu jadi kena damprat gitu ya. Kamu enggak. Kalau sekarang aku melihat pesona kamu adalah ketika kamu emosi, kamu tahan sendiri, kamu sembuhkan sendiri, dan kamu menarik diri untuk menyembuhkan itu. Jadi bisa dibilang kamu sekarang udah lebih dewasa ya, lebih bisa mengontrol emosi, lebih ya lebih bisa dibilang tuh kayak sadar ya bahwa hidup ini nggak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Terus juga aku melihat di sini kamu itu orang yang nggak banyak masalah. Pergerakan atau roda kehidupanmu itu kayak selalu seimbang. Jadi kayak nggak banyak masalah. Kamu itu orang yang lurus-lurus aja. Kamu orang yang nggak banyak ini itunya. Kayak misalkan nih, kamu kalau punya uang, ya kamu pengen beli sesuatu, ya kamu beli. Tapi kalau kamu nggak punya uang, tapi kamu pengen beli sesuatu, ya nggak usah sampai minjem uang atau kredit atau apapun gitu. Jadi itulah pesonamu. Kamu suka dengan sesuatu yang itu memang menjadi milikmu gitu loh ya. Jadi nggak pakai
kredit, nggak pakai utang ya. Kalau pengen sesuatu ada uangnya ya dibeli, tapi kalau enggak ya nggak usah. Terus itu kalau misalkan kamu ingin sesuatu apa, ya sekiranya kamu mampu maka kamu akan lakukan, tapi kalau nggak mampu ya nggak akan dilakukan. Kayak gitulah intinya ya, aku melihat di sini. Jadi kamu itu nggak banyak masalah gitu loh. Orang-orang melihat kamu itu kayaknya adem ayem, kehidupanmu tentram, nggak banyak masalah seperti itu. Tetap happy, tetap tenang di kehidupanmu ya. Aku lihat di sini tetap tenang. Terus juga aku melihat di sini ada evolusi ya, ada transformasi dalam hidupmu, ada perubahan dari hidupmu ya, yang tadinya orangnya suka emosian, sekarang lebih sabar, lebih membumi ya. Energi bumi tuh kayak apa sih? Kokoh, stabil ya, apa ya? Kokoh, stabil, berkelimpahan, ya bertumbuh ya seperti itu, tapi nggak sombong kayak gitu ya, ya menikmati hidup bisa dibilang kayak gitu. Terus juga aku melihat banyak sekali kamu itu introspeksi diri gitu ya, introspeksi diri. Kalau misalkan melakukan segala sesuatu kamu pikir lagi, kemarin aku melakukan A, kira-kira kalau sekarang ada sesuatu hal yang sama, apakah apa yang waktu dulu A itu saya lakukan akan menemukan hasil yang lebih baik? Kalau tidak, berarti saya harus melakukan hal B gitu loh. Ya jadi introspeksi diri. Orang yang suka introspeksi diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu orang yang tegas ya. Sekarang kamu orang yang tegas, apa ya? Kamu banyak melihat dirimu yang dulu itu menjadi pembelajaran untuk kamu yang sekarang kayak gitu ya. Jadi dulu misalkan kamu pernah salah mengambil langkah ya, berarti kalau situasi sekarang kamu tidak mau lagi mengulang apa yang dulu pernah terjadi dalam mengambil salah langkah itu atau apapun gitu. Oke, dan aku melihat di sini ya, kamu itu sekarang lebih tegas, kamu lebih tahu tentang apa yang sebenarnya kamu mau dan apa yang sebenarnya tidak kamu mau. Kemudian juga kalau ini tentang cinta ya, aku lihat di sini kamu lebih ke tidak mau lagi berkorban demi cinta yang hasilnya nihil. Tidak mau lagi dipermainkan hanya kayak yaudah kita jalanin aja. No, kamu akan cut off itu. Kamu lebih memilih untuk kalau mau menjalani hubungan denganku, berikan kepastian. Jadi aku lihat di sini kamu sekarang lebih tegas ya. Kamu nggak mau lagi menjalani hubungan yang tidak memberikan keseimbangan atau kepastian dalam hidupmu seperti itu. Terus juga aku melihat di sini tuh bahwa kamu orang yang bisa keluar dari rasa depresi, stres kamu setelah menjalani hubungan dengan seseorang yang memberikan banyak sekali tekanan, kecemasan, kekhawatiran selama kamu bersama si dia. Dia ini adalah orang masa lalumu, ya aku lihat di sini. Atau mungkin ya sekarang masih menjadi pasanganmu, bisa jadi. Jadi sempat kemarin itu ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang, kamu itu kayak sulit gitu untuk melepaskan. Tapi dikala kamu sulit melepaskan itu, ada situasi di mana kamu merasa kayak tertekan, capek, cemas, sedih, ya. Terus itu stres ya dengan hubungan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasimu. Tapi herannya kamu tetap selalu ada di situ, di hubungan itu gitu. Kamu tidak mau melepas itu, kamu tidak mau pergi dari hubungan itu. Akhirnya sekarang pesona kamu adalah kamu berani untuk melangkah, melepaskan hubungan yang membuat kamu stres, apa yang selama ini membuat kamu takut, apa yang selama ini membuat kamu merasa cemas, itu kamu lepaskan. Gitu aku lihat di sini ya. Kamu berani untuk melangkah maju, kamu berani untuk menghadapi tantangan rasa stresmu itu.
apapun itu. Kalau memang harus meninggalkan dia, ya tinggalkan. Kamu akan meninggalkan dia gitu tanpa menoleh ke belakang lagi. Gitu ya. Aku lihat di sini. Kemudian aku melihat kamu itu orang yang sangat ambisius ya. Kamu itu orang yang ambisius, mau itu dalam percintaan, mau itu dalam karir, mau itu dalam apapun ya. Kamu orang yang ambisius, tapi ambisiusnya kamu itu ya karena memang kamu merasa mampu gitu loh. Cuman memang ada kalanya saking kamu ambisiusnya itu kayak semua diterabas gitu. Kamu tidak melihat kanan kiri, apakah memang saat itu kamu harus bisa mendapatkannya atau enggak. Kadang kan kamu saking ambisiusnya memaksakan segala sesuatunya harus terjadi. Nah, tidak ya. Jadi aku lihat di sini memang ambisius itu penting ya, penting dalam keseharian itu penting. Cuman tetap harus dibarengi dengan kesabaran, gitu ya. Jadi sekarang kamu lebih diajarkan untuk lebih sabar, gitu. Tapi keambisiusanmu ini tetap ada, gitu ya, tetap ada. Melihat seperti itu. Terus juga kamu apa ya, aku melihat di sini banyak melakukan perubahan ya, banyak melakukan perubahan. Ya intinya di sini aku lihat kamu sangat ambisius. Jadi misalkan nih kemarin kan kamu kayak sulit gitu ya untuk berani lepas dari hubungan yang toksik bersama si dia. Nah sekarang kamu ambisius banget untuk benar-benar lepas, benar-benar pergi dari dia, benar-benar tidak mau menoleh lagi ke belakang. Walaupun kadang aku melihat di sini kayak kamu masih kadang-kadang suka ragu ya, tapi aku melihat di sini kamu bisa meyakinkan dirimu lagi untuk tetap melangkah maju, tidak mau memberikan kesempatan lagi kepada masa lalumu seperti itu. Ya, ini aku lihat lebih ke percintaan ya. Terus juga kamu sekarang lebih memandang melanjutkan hubungan percintaanmu ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Dengan siapapun, aku lihat mau dengan orang baru, tapi ini aku lihat sih lebih ke orang baru ya. Kalau misalkan kamu ingin lepas dari orang lama ya, aku melihat di sini kamu ingin lebih melangkah ke orang baru. Oke. Terserah deh, ini mau ke orang baru atau ke orang lama, intinya sekarang dalam dirimu adalah kamu ingin menatap masa depanmu bersama pasangan. Memiliki hubungan jangka panjang, memiliki tujuan dan arah ya untuk hubungan kamu mau kemananya bersama pasangan. Terus itu juga ingin mencapai tujuan bersama dengan pasangan. Jadi lebih ke jelas ya, jelas menjalani hubungan gitu. Kalau misalkan kamu berhadapan dengan seseorang pasangan yang nggak jelas arah tujuannya, udah pergi. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu tegas banget. Itu pesonamu. Kamu orang yang tegas sekarang. Kalau mau ngejalanin hubungan dengan aku, ya harus tegas gitu ya. Harus tahu arah tujuannya mau kemana. Terus mau berjuang sama-sama atau enggak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu sempet menjalin hubungan dengan seseorang yang komunikasi aja jarang kayak gitu ya, komunikasi aja buruk kayak gitu. Jadi sekarang kamu ingin lebih tegas tentang suatu hubungan ke depannya seperti itu. Kamu pun ingin bahagia, kamu pun ingin memiliki hubungan yang sempurna ya. Makanya sekarang kamu benar-benar tegas banget tentang mencari pasangan. Terus itu juga ada Six of Cups. Walaupun saat ini aku melihat kayak kamu belum siap ya untuk membuka hati pada orang lain, pada orang baru, karena di sini aku lihat memang mungkin saat ini lagi ada pengaruh dari masa lalumu bersama si dia, orang lama ya. Mungkin ya kamu merasa tersakiti, masih ada rasa sakit hati, atau mungkin masih ada perasaan yang mengganjal di hatimu, jadi sehingga belum berani untuk melangkah bersama orang lain kayak gitu. Kadang masih sering terkoneksi dengan orang lama ya, masih sering kepikiran dengan orang lama. Tapi intinya di sini lebih memilih untuk sendiri daripada kembali dengan orang lama. Kenapa seperti itu? Karena di sini aku melihat ya mau kembali sama orang lama juga muak gitu, capek gitu. Kenapa? Karena selama ini orang lamamu itu ternyata kurang memberikan
antusias di hubungan kalian ya. Jadi aku bilang sih di sini lebih ke kayak sakit hati gitu ya, kayak kecewa, capek, lelah, harus ngikutin maunya dia, orang lamamu. Jadi lebih memilih untuk sendiri. Keren sih, kamu berani ya untuk mengambil langkah lebih baik sendiri tapi bahagia daripada harus kembali dengan mantan tapi tersiksa, dan daripada mencari yang baru tapi menjadi korban ya, orang barunya jadi korban gitu. Jadi lebih baik ya sendiri dulu. Sip, itu keputusan yang tepat. Lebih baik untuk fokus dulu dengan diri sendiri kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat ya masih ada rasa trauma ya dari masa lalu, walaupun itu sudah lama terjadi tapi masih ada bekas yang perlu memang harus kalian selesaikan dulu dengan diri kalian ya. Hebat sih kamu. Jadi kamu tidak melampiaskan dengan orang lamamu. Kalau kamu tersakiti, kamu dikecewakan, kamu tidak melampiaskannya tapi kamu menyembuhkannya sendiri gitu. Itu pesonamu. Kamu berani itu loh, kamu berani. Bahkan aku melihat di sini kamu berani untuk melangkah berpisah dengan orang lamamu, walaupun dulu sempat kayak sulit banget ya untuk berani melepaskan dia gitu ya. Tapi sekarang kamu akhirnya siap untuk berpisah dengan orang lamamu ya, dan tidak mau berkencan terlebih dahulu atau menjalin hubungan terlebih dahulu. Kamu lebih memilih untuk melajang sekarang ya, karena aku lihat di sini kamu masih stres akibat traumatis kamu di masa lalu dengan si dia ya, orang lama itu, dan lebih memilih untuk mengisolasi diri ya. Terus itu lebih memilih untuk menyembuhkan patah hatimu, rasa kecewamu, rasa sakitmu kayak gitu ya, akibat berakhirnya hubungan kamu dengan dia. Tapi setelah kamu setelah kamu mengakhiri hubungan, terus itu siap melangkah maju ya, setelah kamu selesai dengan penyembuhan rasa sakit hatimu dari masa lalu, aku lihat di sini kamu akan siap lagi untuk menaruh perhatianmu pada hubungan dan menemukan orang-orang yang bisa memberikan kebahagiaan ya, bisa memberikan motivasi dan mau sama-sama termotivasi membuat hubungan kamu dengan seseorang nantinya itu bisa berhasil ya. Jadi intinya di sini kamu ingin yang hubungan yang jelas-jelas aja gitu ya, karena aku lihat di sini kamu sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu bisa ya keluar dari masa-masa menegangkan di hubungan kamu yang kemarin seperti itu. Hebat sih pesona kamu berani gitu loh. Karena mungkin hubungan kamu sudah terjalin bertahun-tahun. Ada di antara kalian yang sampai bertahun-tahun, yang dulu kayak aduh, mungkin kalau sudah punya anak tuh ya, aduh nanti kasihan anakku nggak punya ayah, nggak punya ibu ya, kasihan anakku nanti dijudge punya keluarga yang berantakan gitu ya. Akhirnya kamu kayak menunda-nunda untuk berpisah gitu ya. Tapi sekarang kamu berani untuk melangkah ya, dan menanggung resiko apapun, dan sekarang lebih 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 bahagia aku lihat di sini ya. Kamu lebih bebas. Oke. Kalau aku lihat di sini memang kamu juga punya pemikiran yang negatif ya, sehingga pemikiran-pemikiran kamu yang negatif itu akhirnya kayak membatasi dirimu untuk melakukan segala sesuatunya, atau membatasi dirimu dalam melakukan suatu pergerakan atau apapun itu gitu ya. Terus juga aku melihat di sini kamu itu gini, kalau udah merasa nyaman di satu tempat ya, atau di sesuatu gitu ya, kamu kayak sulit gitu untuk keluar dari situasi yang nyaman itu. Jadi kayak udah kecanduan gitu dengan sesuatu. Tapi walaupun di sini kamu punya sifat yang pemikiran yang negatif, terus juga kamu kecanduan akan sesuatu ya, kamu berani juga untuk melakukan perubahan, pembaharuan dalam hidupmu, untuk kebangkitan hidupmu. Kamu
juga gini, tetap berpikiran rasional ya, bahwa hidup nggak harus begini-begini terus gitu ya, harus stuck begini-begini aja gitu. Kamu juga merasa bahwa hidup itu harus tetap berlangsung, harus tetap maju seperti itu. Jadi kamu berani untuk melangkah untuk kebangkitan dirimu. Ya, kamu mengevaluasi, kamu pintar kok mengevaluasi diri, mana yang terbaik untukmu, mana yang tidak baik, apa yang perlu dirubah, seperti itu. Terus juga pesona kamu yang lain adalah kamu suka berpesta. Maksudnya berpesta tuh bukan yang kondangan-kondangan gitu, bukan. Maksudnya adalah kamu suka membuat dirimu bebas, bahagia gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu suka traveling, ya udah kamu akan jalan-jalan traveling kemana, walaupun itu sendirian kamu berani gitu loh. Kamu nggak peduli. Jadi di mata orang-orang tuh, kok kamu ini suka senang-senang terus ya, kayak gitu ya. Kamu kok bisa ya senang-senang terus, jalan-jalan terus, pergi kemana-mana, traveling, liburan ya, atau kemana-mana gitu. Ya, jadi di mata orang-orang tuh kamu kayak gila sih. Ini kerjaannya jalan-jalan terus gitu ya. Terus itu juga kamu itu orang yang sangat menikmati momen-momen bersama sahabat. Ya, biasanya kalau sahabat tuh nggak banyak ya, bisa 1-2 gitu ya, nggak banyak ya kalau sahabat tuh. Jadi kamu bukan orang yang banyak teman, tapi kamu kalau sudah punya sahabat tuh bener-bener yang kamu jaga banget gitu ya. Misalkan kayak teman ngajak yuk kesini, ayo gitu ya. Kamu nggak ini, nggak apa namanya, beda kan kalau sama teman kamu. Misalkan temanmu mau kesini belum tentu, karena nggak terlalu intim ya kalau dengan teman, nggak terlalu dekat gitu. Tapi kalau sahabat, kamu sangat menikmati momen-momen bersama sahabat gitu ya. Ya itu pesona kamu adalah kamu itu suka jalan-jalan ya, suka jalan-jalan kemana-mana, mana-mana. Orang-orang jadi kalau ngeliat kamu, ini orang jalan-jalan terus, lagi banyak duit nih gitu, kayak happy terus dia ini gitu ya, kayak hidupnya bebas gitu, kayak nggak punya masalah gitu ya. Aku melihat di sini. Terus juga kamu itu orang yang sangat-sangat tegas dan perencana masa depan. Maksudnya adalah gini, ketika sekarang kamu masih menjalani hidupmu yang sekarang, kamu itu udah punya rencana di masa depan. Kamu pengen jadi ini, yang ingin kamu lakukan ini, ya. Jadi arah tujuan masa depanmu itu jelas, kamu mau seperti apa, seperti itu ya. Terus juga bukan hanya sekedar rencana, tapi juga kamu akan mencoba untuk melakukannya agar rencana di masa depan itu bisa terjadi, kayak gitu ya. Intinya di sini ada suatu keputusan untuk masa depanmu agar masa depanmu bisa maju gitu loh ya, bisa sukses seperti itu. Kalau aku lihat di sini kamu orang yang jelas, jadi kalau misalkan di masa depan kamu pengen A, jadi jelas loh arah tujuan kamu di masa depan adalah A, kayak gitu ya. Aku melihat di sini, jadi orang ngeliat kamu itu kayak orang yang tahu arah tujuan, nggak hanya sekedar hidup doang gitu, enggak, tapi memang punya target, punya keinginan, punya semangat, punya ambisi untuk kesuksesan di masa depan, seperti itu. Terus juga aku melihat di sini good luck ya. Kayaknya kamu ini memiliki suatu karma ya, atau mungkin hidupmu ini penuh dengan karma, dikelilingi oleh karma. Ya, karma itu nggak harus karma buruk ya, ada juga karma baik ya, dari misalkan kamu selama ini ternyata sering sekali membantu orang ya, maka kamu akan mendapatkan balasannya, karma baik. Kamu juga akan mendapatkan keberlimpahan, seperti itu ya. Terus kalau misalkan kamu dulu pernah menyakiti seseorang, ya kamu akan mendapatkan karma yang setimpal, kayak gitu ya. Jadi hidupmu ini dipenuhi dengan karma, ada siklus yang selalu berulang di dalam kehidupanmu. Dan aku melihat di sini karena ada good luck, berarti kamu bisa ngejalaninnya gitu ya. Kamu bisa menempuh apapun siklus dalam kehidupanmu. Jadi nggak selamanya akan bahagia, nggak selamanya akan susah, tapi dari keberanianmu untuk menghadapi karma dan siklus kehidupanmu, inilah yang membuat orang-orang itu ngerasa terpesona sama kamu ya. Mungkin memang kamu tuh orang yang ini ya, kalau aku lihat tuh kayak
hmm, berjuang sendiri, bisa dibilang kayak gitu. Kamu berani untuk menghadapinya sendiri gitu loh. Kan ada ya orang yang baru kena masalah udah apa namanya itu bunuh diri ya, atau punya masalah udah mengurung diri, lari dari masalah seperti itu ya, tidak mau menyelesaikan masalah. Nah kalau kamu enggak, kamu oke, masalah apa kamu akan hadapi gitu, walaupun itu sakit, walaupun itu melelahkan, walaupun itu capek kayak gitu ya. Jadi sana kamu adalah mampu untuk menghadapi ya, menghadapi siklus dari kehidupanmu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu tidak gampang untuk menunjukkan perasaanmu sesungguhnya. Ya, kamu itu orang yang kalau gini, kalau misalkan kamu sedang kesulitan, kamu sedang lelah, kamu sedang sedih, itu kamu tanggung sendiri gitu. Kamu tanggung sendiri. Terus kalau kamu bahagia juga kamu tanggung sendiri gitu loh ya. Kamu tidak menunjukkannya, kamu tidak mensusumbarnya seperti itu. Intinya seperti itu, kamu menanggungnya sendiri. Kamu tidak gampang untuk mensusumbar itu mengekspos perasaanmu seperti itu. Terus juga aku melihat di sini ya ada hubungan yang sudah berakhir dan kamu kayaknya udah nggak mau untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang memang sudah berakhir hubungannya dengan kamu. Kamu memilih untuk bertransformasi, berubah. Kamu ingin tumbuh sendiri, kamu ingin berubah sendiri ya. Kamu ingin bahagia dengan dirimu sendiri. Terus juga aku melihat di sini kamu mulai bertemu dengan orang-orang banyak ya, menikmati momen-momen bersama, terus itu berkumpul dengan teman-teman, menikmati pertemuan, menikmati momen ya dengan teman-teman, atau bahkan menikmati momen hidupmu gitu ya. Intinya kamu sekarang selaras dengan hidupmu gitu ya. Jadi di mata orang tuh pesonamu tuh kayak anteng gitu loh, kayak nggak banyak masalah. Nah itu yang membuat orang iri, karena orang-orang di luar sana kan pasti punya masalah masing-masing ya. Nah kamu itu kayak nggak punya banyak masalah gitu, padahal sebenarnya ada masalah, itu ada, cuman nggak kamu expose ya. Kamu orang yang sangat percaya diri ya, dan selalu mementingkan diri sendiri ya. Terus juga kamu itu orang yang memang narsis sih ya, narsis, tapi memang narsisnya kamu itu bukan untuk membuat orang, bukan untuk mengirikan orang, enggak, tapi ya karena untuk dirimu gitu loh. Aku lihat di sini kamu percaya diri karena untuk dirimu, agar kamu lebih berani gitu loh ya, bahwa kamu itu berani ya. Bisa dibilang kamu itu sudah belajar lah dari masa lalu. Kayaknya masa lalu kamu itu dulu cukup kelam ya, banyak masalah atau banyak hal-hal yang telah mengajarkan kamu, sehingga sekarang tuh kamu lebih percaya diri untuk dirimu sendiri gitu. Aku melihat di sini ya. Cuman sayangnya di sini aku melihat kamu itu memiliki hubungan yang sepihak ya. Mungkin kamu kayak selama ini bersama seseorang itu kayak cinta kamu sepihak. Kamu mencintai dia, dianya mah entah ngalur ngidul kemana kayak gitu ya, gak jelas kayak gitu. Terus juga ternyata kamu ini pernah mendapatkan love bombing ya, jadi hanya manis di awal, abis itu ditinggalin ya. Kamu seperti itu, tapi tetap aku lihat di sini kamu tetap percaya diri, kamu tidak drop ya, kamu tidak drop. Terus itu juga ada perubahan yang mendadak dari dirimu, yang ini bahkan mengejutkan orang-orang. Mungkin dulu orang-orang berpikir bahwa kamu tuh orang yang tidak bisa melakukan apa-apa ya, terus itu tidak punya kemampuan, tidak punya keberuntungan ya, tidak cantik pula atau tidak ganteng pula, tidak punya kepintaran atau apa. Tapi ternyata sekarang loh, kok kamu sesukses ini, bisa jalan-jalan, happy kemana-mana ya, terus itu ya menikmati hidup ya gitu. Jadi ada perubahan yang secara mendadak, sehingga ketika orang-orang ngelihat kamu tuh, hah, kamu jalan-jalan kok kesini, hah, kamu kok bahagia ya sekarang kayak gitu. Beda gitu lah ya, kamu beda sekarang kehidupannya.
Jadi banyak mengejutkan orang-orang di luar sana akibat dari perubahan atau transformasi yang terjadi dengan dirimu. Terus itu juga aku melihat di sini, kamu itu orang yang sekarang itu lebih dihormati ya oleh sekelilingmu ya. Mungkin dulu orang yang meremehkan kamu aja, sekarang jadi menghormati kamu gitu ya. Karena di sini kamu menunjukkan powermu. Kamu sekarang memiliki power, entah sekarang memang kamu memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaanmu atau di kantormu, sehingga orang sekarang nggak bisa menganggap kamu remeh seperti itu. Terus juga banyak kebenaran-kebenaran yang terungkap tentang kamu ya, yang dulu orang menganggap sebelah mata tentang kamu, sekarang ditunjukkan ya bahwa kamu ini ternyata punya seperti ini, punya seperti itu gitu ya. Kamu punya power, kamu punya kemampuan ya. Terus juga kamu sangat pintar sekali bisa melindungi diri sendiri, melindungi orang-orang tersayang gitu ya. Jadi benar-benar sekarang tuh kamu menunjukkan power. Kamu nggak mau lagi diinjak-injak, bahkan orang-orang sekarang nggak berani menginjak-injak kamu gitu ya. Justru malah sekarang kamu dihormati, aku lihat di sini. Yaitu karena sekarang kamu punya power. Entah kamu memang sekarang sudah punya jabatan, punya posisi yang cukup tinggi, atau kamu punya kestabilan dalam hidup lebih dari mereka semua gitu loh ya. Jadi sekarang kamu kayak dipandang seperti itu. Ya aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya, di sini aku lihat ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Kemudian ini ada shio-nya, ada shio anjing, ada shio ayam, ada shio naga, ada shio monyet, ada shio ular, ada shio macan. Terus ini bulannya bisa bulan tanggal lahirmu, atau ada bulan yang kamu suka, atau ada bulan di momen-momen tertentu yang membuatmu bahagia atau membuatmu sedih, atau bulan-bulan itu mengingatkan kamu tentang sesuatu ya. Ada Januari, Mei, September, atau bisa jadi bulan-bulan ini ternyata yang berhubungan dengan percintaanmu ya, mantanmu kah atau siapa gitu ya. Agustus, Oktober, Februari. Oke, kemudian ini alfabetnya, bisa nama kamu, inisial nama kamu, atau huruf-huruf ini ada yang hubungannya dengan kamu. Mungkin kamu suka huruf alfabet tertentu gitu ya. Atau misalkan nama binatang yang kamu suka, bisa jadi ya. Oke, ini dia. Ada W, L, R, Z, N, O, Y, H, C, D, I, J, B, P, F, Q, dan M. Itu aja. Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.